Deswita! Deswita! Iya, Bun. Bunda nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Aku denger kok. Bunda mau bicara sama kamu. Iya, Bun. Bunda ingin kamu segera menikah. Aku nikah? Ya. Bunda nggak mau melihat kamu menderita nantinya. Dan Bunda juga tidak mau melihat kamu menikah telat. Inilah saatnya. Menikah sama Mas Farhan? Farhan lagi. Dengar ya, dari dulu Bunda nggak pernah setuju kamu dekat dengan dia. Apa yang bisa kamu banggakan dari seorang Farhan? Hah? Dia itu hanya seorang guru madrasah yang cuma ngajar ngaji di sana. Bun, tapi aku cinta sama Mas Farhan. Dan aku yakin Mas Farhan itu bisa jadi imam yang baik buat aku. Kamu tahu kan, kalau kamu menikah itu artinya kamu akan membawa keluarga kamu bahagia. Kamu juga ingin Bunda bahagia kan? Kalau kamu menikah sama Farhan, kamu tidak akan bisa membawa Bunda bahagia. Dan tidak bisa memenuhi semua keinginan Bunda untuk menjadi orang kaya raya dan terpandang. Kamu harus mengikuti keinginan Bunda kalau kamu ingin menjadi anak yang berbakti. Bukan malah kamu menentang keinginan Bunda. Bun, bukannya aku mau menentang Bunda. Tapi kalau aku boleh pilih, aku lebih pilih hidup sama Mas Farhan. Lagi pula bukannya seorang wanita itu harus pilih laki-laki yang soleh. Yang bisa membawa kita ke surganya Allah, Bun. Surga atau neraka itu terjadi setelah kita mati. Sekarang kita hidup di alam nyata. Kita butuh uang, kita butuh kekayaan, dan kita butuh dihormati oleh semua orang. Pokoknya kamu harus menikah sama Benny. Benny. Bun, bahkan aku belum kenal siapa itu Benny. Sebentar lagi dia akan datang. Dan Bunda akan kenalkan sama kamu. Hei, mau kemana kamu? Bun, maaf. Bukannya aku mau menentang Bunda. Tapi aku aja belum kenal sama dia. Lagi pula aku sama Mas Farhan saling mencintai, Bun. Deswita! Deswita! Kamu gak mau denger apa kata Bunda ya? Bun, bukannya aku mau menentang Bunda. Tapi aku cintanya itu sama Mas Farhan. Memang kamu mau makan dengan cinta? Zaman sekarang itu kamu harus realistis. Bunda sudah jodohin kamu sama orang kaya. Benny namanya. Bun, aku aja gak kenal sama Benny. Emangnya Bunda tega nikahin aku sama orang yang gak aku kenal? Aduh, kamu banyak banget sih alasan. Udah pokoknya kamu diem aja. Yang penting sekarang kamu nurutin semua kemauan Bunda. Titik. Bunda sudah panggil Benny ke sini. Jadi sekarang kamu diam, jangan pakai nangis. Gak usah pakai nangis. Sekarang dia mau datang, ya? Ini kenapa saya ada di sini ya? Perasaan saya harusnya datang ke mall. Dia sudah datang. Diam kamu. Benny? Kok sudah sampai depan rumah mau balik lagi? Iya, saya nyasar Tante. Enggak, kamu gak nyasar. Emang Bunda kok yang manggil kamu. Sini masuk. Iya, saya harusnya tadi ke mall, tapi saya juga bingung kenapa ini saya malah ke sini ya. Bunda manggil kamu karena Bunda mau ngenalin kamu sama calon istri kamu. Calon istri? Iya. Deswita! 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 Kamu tunggu sebentar ya. Bunda panggilin dulu. Aneh banget. Gue datang ke sini langsung dikenalin sama calon istri. Ayo sekarang kamu temuin calon suami kamu. Hapus air mata kamu. Cepetan.
Enggak, Bun. Aku nggak mau. Deswita, kamu jangan bikin Bunda emosi ya. Bunda udah guna-gunain dia untuk datang ke sini. Bunda guna-guna dia supaya dia datang ke sini, terus Bunda mau paksa aku buat nikah sama dia. Dengar Deswita, Bunda mau kamu hidup bahagia. Ayo, udah cepet ikut Bunda. Cepat. Ini calon istri kamu. Deswita, ini Benny, calon suami kamu. Bunda mau kalian cepat menikah. Iya, tapi apa harus secepat itu, Tante? Iya dong, harus. Kamu harus cepat bilang iya. Dia itu anak orang kaya. Tuh lihat aja mobilnya. Masa kamu gak mau sih? Hidup kamu bakal bahagia kalau nikah sama dia. Ayo cepet ngomong. Bun, kalau aku harus nikah sama laki-laki pilihan Bunda, biarin aku kenal dulu sama pribadinya. Lagi pula kita juga harus kenal sama keluarganya. Itu gak penting. Yang penting bagi Bunda, kamu harus segera menikah. Ngerti kamu? Ya Allah, Mas Farhan akan kecewa sekali kalau aku memutuskan menikah sama laki-laki lain. Ini semua karena nafsu Bunda sama harta. Bunda udah musyrik, guna-guna orang ini buat jadi suami aku. Ya Allah, ampunilah Bunda. Gimana kalian? Kalian saling suka kan? Tante, apa nggak sebaiknya... Aku nggak peduli kamu anak sahabat aku. Kamu harus takluk dan menuruti semua perintah alam bawah sadar kamu. Benny, masuklah kamu karena cinta. Mabuklah kamu karena cinta. Dan cintailah Deswita. Tanamkan nama Deswita di hati kamu, di dalam benak pikiran kamu. Iya, Tante. Saya mau menikahi Deswita. Kamu yakin mau menikahi Deswita? Iya, saya yakin, Tante. Saya yakin kalau Deswita itulah memang jodoh saya. Tapi kan kita baru kenal. Gimana kamu bisa tahu kalau aku itu jodoh kamu? Masalah baru kenal itu nggak penting. Yang penting itu adalah rasa. Dan saya tahu kalau saya itu mencintai kamu. Benny serius. Benny mau melamar Deswita dan menikahinya. Apa, Ben? Kamu mau melamar Deswita, anak teman SMA Mama itu? Iya, Ma. Anaknya Tante Tessa. Enggak, Mama gak setuju. Mama itu tahu gimana Tessa saat muda dulu. Enggak, Mama gak setuju. Ben, mamamu benar. Dan Papa juga tahu siapa Tessa. Betul kata mama. Papa juga nggak setuju. Setuju nggak setuju? Papa sama Mama harus setuju. Emangnya kenapa sih? Deswita anaknya baik kok. Dia anak yang soleha. Enggak, Mama gak setuju. Mama tahu siapa Tessa. Jadi Mama gak mau punya besan seorang paranormal. Benny, kamu pikir sekali lagi. Kamu baru kenal sama dia. Terus kamu mau menikahinya? Ben, level kita itu jauh di atas mereka. Gak pantaslah kamu menikah sama orang miskin seperti mereka. Pokoknya, Benny mau menikah sama Deswita, titik! Halo? Hai, bilang sama orang tua kamu, kalau mereka tidak mau melamarkan Deswita buat kamu, kamu akan kabur dari rumah. Dan kamu tidak akan menganggap lagi mereka orang tua kamu. Oke? Kamu yakinkan sama mereka bahwa kamu mencintai Deswita. Dan kamu akan menikahi Deswita. Iya, Tante.
sekali lagi Benny minta sama papa sama mama. Kalau Benny mau menikah sama Deswita. Kalau papa sama mama nggak setuju, Benny akan angkat kaki dari rumah ini. Dan Benny nggak akan anggap papa sama mama orang tua Benny lagi. Kamu sadar nggak sih dengan apa yang barusan kamu ucapin? Kami ini orang tua kandung kamu, surga kamu. Berani sekali kamu bicara kasar sama orang tua kamu sendiri, Benny. Benny itu datang ke sini mau minta izin. Kalau papa sama mama nggak ngizinin Benny nikah sama Deswita, berarti kita nggak punya hubungan darah apa-apa lagi. Aku juga gak kenal Mas sama laki-laki itu. Kata Bunda, laki-laki itu anak teman sekolahnya. Mas pasti kecewa ya? Apa yang aku miliki bukan milik aku. Juga rasa yang aku miliki bukan milik aku. Terkadang kita harus kehilangan cinta walaupun kita mencintai. Mas, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau hidup sama laki-laki yang baru aku kenal. Impian aku itu hidup membangun keluarga sama kamu. Hidup bahagia dunia akhirat. Terima kasih ya, Des. Tapi gimana pun juga, itu keputusan ibu kamu. Kamu tahu kan, kalau surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kamu harus tetap mengikuti apa mau ibu kamu dan menghormatinya. Tapi aku cinta sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Des, aku juga mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Tapi terkadang, cinta itu tidak harus memiliki. Kita harus ikhlas menjalaninya. Mungkin ini takdir dari Allah. Lebih baik saya tinggal di rumah tante aja. Kalau saya nggak boleh nikah sama Deswita. Kena kamu. Tinggal selangkah lagi, kamu bakalan jadi menantuku. Dan gak lama lagi, semua hartanya akan pindah ke tanganku. Saya udah bilang sama orang tua saya, Tante. Kalau saya nggak akan nganggap mereka orang tua saya. Kalau saya nggak diizinin nikah sama Deswita. Gimana kamu bisa jadi imam yang baik buat keluarga? Kalau sama orang tua sendiri aja kamu kayak gitu. Deswita, diam kamu Deswita. Apa yang dilakukan Benny sudah benar? Enggak. Yang dilakukan Mas Benny itu enggak benar. Memutus tali silaturahmi dengan orang tua itu dosa besar, Bun. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Diam kamu. Benny akan tinggal di sini. Tinggal di sini? Ya, kenapa? Bun, tapi aku sama Mas Benny itu bukan muhrim. Nanti kalau tetangga tahu, akan jadi fitnah. Halah, jangan dengerin omongan tetangga. Lagian kamu jangan takut. Nggak akan ada tetangga yang bisa usil sama kita. Mereka nggak akan berani. Mau berani usil? Coba aja kalau berani. Bunda akan bikin mereka semua sakit-sakitan. Ibu-ibu sekalian, zaman now, kalau kata anak muda zaman sekarang ya, kalau kata kita mah zaman baheula, zaman dahulu, itu kan sering banget kita dengar anak yang durhaka sama orang tua. Zaman sekarang juga sebetulnya bukan zaman sekarang doang, dari dulu juga ada juga loh orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Sebab durhaka itu kalau dalam bahasa agamanya disebut zolim. Zolim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Namanya kezoliman bisa dilakukan oleh siapapun, betul nggak? Bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya seperti Alqamah zolim kepada ibunya. Bisa juga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya seperti Azar terhadap anaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa juga kezaliman itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Bisa juga kezaliman itu dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Bahkan kezaliman itu bisa juga kita lakukan buat diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, zolim itu ibu-ibu sekalian di dalam kitab Durratun Nasihin jelas dikatakan kezoliman itu ada 3 macam.
Ada kezoliman yang Allah sama sekali kagak mau maafin. Ada kezoliman yang Allah siap untuk memaafkan. Ada kezoliman yang Allah gantung. Artinya gini, kalau yang dizolimi maafin, ya gua maafin. Kalau misalnya dia kagak maafin, ya gua kagak maafin. Nah, itu maksudnya yang ketiga. Kezoliman yang Allah pasti maafkan kalau kita minta maaf. Kezoliman seperti apa? Misalnya kezoliman diri kita zolim kepada Allah. Sholat kagak. Zakat kagak. Puasa kagak. Itu namanya kita zolim kepada Allah. Tapi Allah siap memaafkan ini. Nah, terus kezoliman yang Allah tidak mau maafin gimana? Kalau kita melakukan kemusyrikan. Misalnya, suami kagak pulang-pulang, ibu mah percaya banget sama omongannya dukun. Katanya suaminya lagi berdua, katanya lagi berdua. Ya terang aja berdua orang suaminya supir ojek. Iya kan? Lah, kalau kita masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu namanya musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Nah, kezaliman seperti ini Allah nggak mau maafin dah tuh. Hati-hati dengan kemusyrikan. Jadi begitu Neng Deswita ya, insya Allah kesalahan kita, kezaliman kita itu juga dimaafkan oleh Allah ya. Jadi yang namanya durhaka itu bukan anak doang, orang tua juga ada ya Neng ya. Gara-gara kamu, Benny berubah. Dia sekarang itu nggak mau mengakui aku dan papanya sebagai orang tua kandungnya. Kalau kamu pengen diakuin sebagai orang tua kandung, ya tinggal restuin aja pernikahan mereka. Beres kan? Jahat ya kamu. Hei, jahatnya aku di mana? Mereka menikah atas dasar kemauan mereka sendiri. Enggak Tessa. Aku yakin ini semua gara-gara guna-guna kamu. Kamu pengaruhi dia, iya kan? Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Tess, aku mohon, tolong ya, tolong jauhkan anakku dari anak kamu. Kita ini beda, Tess. Kita nggak selevel, jadi nggak mungkin aku bisa menikahkan anakku dengan anak kamu. Kita ini satu SMA. Aku tuh tahu banget siapa kamu. Ibu kamu itu seorang dukun ilmu hitam, nenek kamu juga. Jadi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu makin lancang ya lama-lama. Oke, kita memang tidak selevel. Kita memang beda. Tapi ingat ya, semua kekayaan kamu akan jadi milik aku. Tess, maksud kamu apa? Lihat aja nanti. Gini Tess, saya akan kasih kamu uang, tapi tolong ya tinggalkan anakku ya. Ini, aku kasih kamu uang, asal kamu tinggalkan anakku ya. Ibu macam apa kamu ya? Anak saling mencintai, gak boleh menikah. Bahkan aku disuruh untuk memisahkan mereka dengan imbalan uang ini. Tessa, itu uang 300 juta. Jadi aku mohon kamu dan anak kamu tinggalkan anakku ya. Dengar ya, uangnya aku terima. Tapi ingat ya, anak kamu dan anakku akan tetap menikah. Setelah menikah ini, aku bakalan ambil semua harta kamu, Wiwi. Saya terima nikahnya Deswita Maharani dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Barakallahu laka wa baraka alaika.
setelah Benny menikah dengan Deswita anak saya, boleh dong saya juga tinggal di sini. Kalau bukan karena Benny, gak sudi saya nerima kamu di rumah saya. Pak, sudah biarin nggak apa-apa, Pak. Yang penting Benny pulang ke rumah kita ya, Pak. Lihat, Deswita, setelah kamu menikah dengan Benny, kamu menjadi bahagia. Lihat rumah ini, lihat mobil itu. Bun, tapi ini semua bukan punya aku. Ini semua punya orang tuanya Mas Benny. Kamu salah, sayang. Ini semua akan menjadi milik kamu. Mama akan ambil semuanya buat kamu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bisa merebut semuanya sebelum apa yang aku lakukan selama ini sia-sia. Panas. 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 Panas, panas apanya? Kenapa panas? Kenapa, Ma? Ma, tenang. Ma. Panas. Ma, mau kemana, Ma? Ma. Panas. 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 Ma. Panas. Ma. Panas. Mama. Panas. Mama. Ma, Mama. Mama. Bini. Ma. Bangun, Ma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ma. Mama. Ma, bangun, Ma. Pak. Ma. Ayo cepat kita bawa ke rumah sakit. Ya. Ayo. Mas. Bangun, Ma. Kamu bantuin dong, jangan diem aja. Ayo, Benny. Ayo. Ayo. Bunda sedang apa ya? Astagfirullahaladzim, Bunda. Heh, ngapain sih kamu? Bunda aku mohon, Bunda stop melakukan ilmu hitam ini. Apalagi buat menyakiti orang tuanya Mas Benny. Kamu tuh bodoh ya? Dengar ya, setelah Benny berhasil Bunda kuasain, Bunda akan membuat orang tuanya menderita. Lalu hartanya semua jatuh ke tangan Benny suami kamu. Astagfirullahaladzim, istighfar Bun. Kita itu udah terlalu jahat sama mereka. Kamu tuh tahu apa sih? Banyak banget kamu ngomong, udah kamu sana. Dan dengar ya, satu hal lagi, Bunda akan membuat Benny menyerahkan rumah ini atas nama kamu. Astagfirullahaladzim. Udah kamu keluar. Pergi. Bunda nggak bisa didiamkan begitu saja. Apa yang dilakukan harus dihentikan. Tapi aku harus minta tolong seseorang. Minta tolong siapa ya? Aku harus minta tolong sama Mas Farhan. Semoga aja dia bisa bantu. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deswita? Mas, apa kabar? Kabar aku baik-baik aja. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku mau minta tolong. Mau minta tolong bantuan Mas Farhan. Insya Allah kalau aku bisa pasti aku bantu. Kamu mau minta bantuan apa? Ini soal Bunda, Mas. Mas tahu kan, kalau Bunda itu seorang paranormal. Iya, lalu?
Bunda sekarang itu udah semakin parah. Bunda udah dikuasai sama hawa nafsu dan keserakahannya, Mas. Setelah Bunda mendapatkan Mas Benny, Bunda itu pengen mencelakai orang tuanya Mas Benny, semuanya itu karena harta, Mas. Makanya aku butuh banget bantuan Mas Farhan. Astagfirullahaladzim. Aku percaya Mas pasti bisa bantu aku. Aku udah gak tahu harus gimana, aku bener-bener bingung, Mas. Ya Allah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja. Lepasin aku. Ini pasti ada yang ganggu aku. Fadorobna ala azanihim fil kahfi. Deswita! Deswita! Astagfirullahaladzim. Deswita! Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Lepasin! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deswita! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deswita! Deswita! Iya, Bun. Hah? Apa yang kamu lakukan sama Mama? Hah? Bun, aku nggak tahu apa yang Bunda maksud. Jangan pura-pura nggak tahu. Heh, kamu kan yang sudah menyuruh semua orang untuk menggagalkan rencana Bunda? Iya kan? Bunda merasakan itu, Deswita. Ngaku kamu. Ya Allah, aku harus berbohong. Gak mungkin aku menyampaikan yang sebenarnya ke Bunda. Maafin aku, Bun. Aku gak minta tolong sama siapa-siapa, Bun. Hah? Ya Allah. Kamu jangan coba-coba bohongin Bunda. Bunda akan beri pelajaran. Minimal aku akan bikin dia cacat, kamu tahu? Bun, istighfar, Bun. Oh, atau kamu sudah menyuruh Farhan supaya apa yang Bunda lakukan terhalang oleh doanya? Bun, tapi yang Bunda lakukan itu salah, harus dicegah, itu dosa, Bun. Kamu anak kecil tahu dosa apa? Siapapun yang berani menghalangi Bunda, dia akan merasakan akibatnya. Pelan-pelan dia akan merasakan sakit yang sangat sakit. Bunda, aku mohon jangan, Bun. Mas Farhan itu nggak salah apa-apa. Aku yang minta tolong sama dia. Tolong jangan lakukan apa-apa. Dengar ya, setelah semuanya beres, aku akan habisi dia. Bun, tolong jangan. Sekarang Mama makan dulu. Ayo dong, Ma, biar cepet sehat. Ya? Ayo, Ma. Ini Papa udah ambil. Bagus ya. Romantis banget kalian. Belum beres-beres rumah udah makan aja. Kamu tuh siapa sih? Kurang ajar sekali kamu. Menyuruh larang seenaknya. Ini rumah saya. Dengar baik-baik. Kamu yang numpang di rumah saya. Itu memang dulu. Tapi sekarang rumah ini sudah menjadi milik saya. Memangnya kamu pikir saya tidak tahu kalau rumah ini sudah diwariskan untuk Benny. Dan Benny adalah suami Deswita anak saya. Jadi otomatis rumah ini akan segera saya miliki. Kamu bener-bener... Rumah ini sekarang punya Benny, Pak. Jadi Papa nggak berhak bilang kalau ini rumah Papa.
Kalau Papa masih mau tinggal di rumah ini, Papa harus nurut apa kata Tante Tessa. Benny! Apa? Apa? Papa sama Mama mau Benny usir dari rumah ini? Bagus, Benny. Ya sudah, sekarang kalian beres-beresin rumah ini. Baru setelah itu boleh makan lagi. Deswita, sini. Dengar, sudah cukup kamu menikah dan menjadi istrinya Benny. Sekarang, kamu harus menggugat cerai Benny dan tinggalkan rumah ini. Cepat! Deswita tidak akan menggugat cerai Benny. Dan Benny juga tidak akan menceraikan Deswita. Benny, Kalian ini orang tua macam apa sih? Masa nyuruh Deswita untuk menggugat cerai Benny? Itu karena Deswita dan mamanya punya niat jahat sama kita. dengar Ben, harta kita akan dikuras habis sama mereka. Dan setelah mereka berhasil menguasai harta kita, Papa dan Mama akan diusir dari rumah ini. Kamu benar-benar mau mengusir kami, Ben? Iya. Ben, hati kamu itu sudah dikuasai sihir mertua kamu. Sadar nak, sadar. Sekarang tinggal pilih. Angkat kaki dari rumah ini. Atau kalian mau tetap tinggal di rumah ini. Jangan pernah ganggu hubungan rumah tangga Deswita dan Benny. Ya Allah, kenapa seperti ini kehidupan yang harus hamba jalani? Ingat Benny, Papa tidak akan pernah ikhlas memberikan harta warisan Papa ini ke kamu. Ingat itu. Ben, Benny akan paksa Papa untuk memberikan semua harta yang Papa punya. Lepasin saya! Papa kamu meninggal, Ben. Ben, tolong papa kamu, nak. Tolong papa kamu. Ben, tolong papa kamu. Papa kamu. Bangun, Ben. Bangun, Ben. Ben, papa kamu meninggal. Papa kamu meninggal. Ya Allah, Pak. Bangun, bangun. Papa bangun, Pak. Papa bangun. Ya Allah, Papa. Papa. Kenapa Papa tinggalin Mama? Apa? Mama harus ikhlas, ya. Jangan sentuh aku! Pergi kamu! Kalian sudah membunuh suamiku! Sekarang kamu puas! Puas kamu! Jangan berani-berani membentak anak saya. Dan jangan pernah menuduh Deswita atas kematian suami kamu. Kau sudah merubah anakku, membenci saya dan papanya, orang tua kandungnya. Dia menikahi anakmu juga karena kamu. Mama nggak boleh marah-marah sama Bunda Tessa. Saya sayang sama Bunda Tessa, Ma. Adik kamu itu sudah membusuk. Kamu percaya semua omongan mertua jahat kamu. Saya orang yang paling sabar. Jangan sekali-sekali mengusik kesabaran saya.
kamu akan rasakan akibatnya. Nikmati rasa sakit ini. Sakit. Jangan sentuh aku. Sekali lagi ya Benny ingetin sama Mama. Jangan bentak-bentak Deswita. Ya Allah, Mas Benny, Mas, ayo tolongin Mama. Mas, ayo bawa ke rumah sakit, Mas. Tolong, Mama. Mama. Alah, ditinggal mati suami gitu aja lebay banget. Memangnya tangisan lebay kamu tuh bisa menghidupkan suami kamu lagi? Ma, aku anterin ke kamar ya. Jangan sentuh aku. Mama ini kenapa sih? Susah banget dikasih tahu. Mas, udah jangan dibentak gitu Mama. Kasian. Iya, tapi aku nggak mau Mama itu kasar sama kamu. Aku bakalan marah. Bagus. Itu baru namanya cinta sejati. Apapun yang diminta pasangannya pasti akan dipenuhi. Benny, bawa tuh mama kamu yang penyakitan itu ke kamar. Iya Bunda. Bun, aku udah ngelakuin semua yang Bunda minta. Tapi aku mohon Bun, jangan sakitin mamanya Mas Benny. Kasian Bun. Lagi pula Bunda itu udah dapetin semua yang Bunda mau. Belum. Belum? Semua harta kekayaan milik Danu harus jatuh ke tangan kamu atas nama Bunda. Sekarang Mama istirahat aja dulu. Ya, ayo. Kamu siapa? Suami saya di mana? Ma ini Benny. Mama lupa. Kamu siapa? Dek, suami saya di mana ya? Mas, Mama lupa ingatan. Sepertinya. Tapi kan kata dokter, Mama nggak ada kemungkinan lupa ingatan. Iya, dokter juga bilang kepalanya Mama nggak apa-apa. Secara medis, memang Mama nggak punya penyakit apapun. Bunda sudah menyiksanya. Ya Allah, lindungilah mamanya Benny dari kejahatan apapun yang nyata ataupun tidak nyata. Mas, aku perlu bicara sama kamu. Iya, tapi soal apa? Ayo ikut aku. Mas, saya mohon lepas dari pengaruh buruknya Bunda. Mas itu suami saya, imam saya yang akan membawa ke surga. Saya mohon Mas dekatkan diri kepada Allah, supaya pengaruh buruk nggak bisa masuk ke pikiran Mas. Kamu nih ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Mas, saya itu udah berusaha menerima Mas sebagai suami saya. Saya mohon Mas itu dekatkan diri kepada Allah. Mas sholat, zikir, mengaji, munajat kepada Allah, minta perlindungan Allah. Mas yang bisa membawa saya ke surga. Saya nggak mau kita jadi hancur, Mas. Deswita? Bagus ya omongan kamu. Kamu sedang berusaha mengendalikan suamimu. Bunda, apa yang aku omongin itu adalah kebenaran. Aku itu udah berusaha menjadi istri yang mengikuti suami. Dan aku mau supaya suami aku bisa membawa aku ke surga, Bun. Benny, kamu tidak boleh mengikuti istri kamu. Yang harus kamu ikuti adalah Bunda.
Masya Allah. Mama. Mama. Ma. Ya Allah. Ma. Ma. Mama bangun, Ma. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Aku nggak perlu lagi ngotorin tanganku. Deswita, turut berduka cita ya atas meninggalnya mertua kamu. Terima kasih. Deswita, aku salut sekali sama kamu. Kamu sanggup melewati cobaan yang begitu dahsyatnya. Kamu luar biasa. Tapi sepertinya cobaan itu belum selesai juga. Kamu harus kuat ya. Tapi kamu juga harus tetap mencari jalan keluar dari masalah kamu ini. Sebagai seorang sahabat, kita hanya bisa mendoakan agar masalah kamu cepat berlalu. Terima kasih ya. Mas Farhan baik-baik ya. Kenapa? Karena Bunda udah mulai membenci Mas Farhan. Bunda udah tahu semuanya. Iya, aku akan baik-baik aja, insya Allah. Terima kasih Ade sudah menjaga aku. Aku pamit pulang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Deswita, sini kamu. Dari mana kamu, hah? Dari mana? Kamu pikir Bunda nggak tahu? Kamu sudah menemui mantan pacar kamu yang gembel itu ya kan? Hah? Kamu minta pertolongan dia untuk melawan bundamu ini? Iya? Enggak, Bun. Jangan bohong kamu. Benny! Benny! Ada apa, Ma? Nih, lihat istri kamu, Ben. Dia diam-diam sudah menemui mantan pacarnya. Apa benar itu, Deswita? Apa benar kamu ketemu sama mantan pacar kamu? Mas, tadi aku ketemu sama Mas Farhan dan anak-anaknya Ustazah Kurota Uyunin. Bohong! Deswita memang anak saya, tapi dia telah mempermalukan saya. Dia harus dihukum. Apa hukumannya buat dia, Bunda? Ikat istri kamu di halaman belakang, biar dia kepanasan dan kehujanan. Dan jangan sekali-sekali kamu kasih minum dan makan. Bun, tapi aku ini kan anak kandung Bunda. Meskipun kamu anak kandung Bunda, tapi kamu telah melakukan kekeliruan. Kamu harus tetap dihukum. Iya. Mas, Mas lepasin! Mas! Kamu coba macam-macam sama Bunda kamu ya. Mas! Mas lepasin! Mas lepasin! Mas ini! Mas ya Allah! Mas lepasin! Diam kamu! Diam kamu! Mas mau ngikat saya pakai tali? Ya Allah, Mas! Mana tangkap? Aku cuma mengikuti perintah Bunda. Mas ya Allah, istighfar Mas. Kamu harus lepas dari pengaruh sihirnya Bunda. Ingat masih ada Allah, Mas. Allah itu nggak pernah tidur. Mas! Mas Benny, lepasin! Mas! Mas Benny, Mas lepasin! Benny,
kamu harus tanda tangani pengalihan semua harta benda atas nama orang tua kamu ke Bunda. Iya, Bu. Aku bakalan milikin semuanya. Ada lagi, Bunda. Sudah cukup. Terima kasih, Benny. Akhirnya, semua harta mereka sudah berhasil aku miliki. Benny. Apa yang udah aku lakukan tadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Mas, ya Allah, istighfar Mas. Kamu harus lepas dari pengaruh sihirnya Bunda. Ingat masih ada Allah, Mas. Allah itu gak pernah tidur. Pengaruh Bunda. Tapi apa iya? Ya Allah. Lepasin. Aku harus minta tolong. Aku harus minta tolong Farhan. Kepala aku pusing. Enggak, aku harus minta tolong Farhan. Aku harus minta tolong Farhan. Mas Benny, Bunda, lepasin aku. Tolong lepasin aku, Mas. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam menjalani cobaan ini, ya Allah. Berikan aku kekuatan. Jauhkanlah aku dari orang-orang jahat. Akhirnya aku kaya raya. Halo? Ya? Saya mama mertuanya. Apa? Menantu saya Benny kecelakaan? Oke. Terima kasih ya.
Deswita? Bunda. Suami kamu kecelakaan. Kecelakaan? Ya, dia sudah meninggal sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda, kenapa Bunda tega? Bunda kan pasti yang ngatur semua ini. Udah deh, jangan macam ngomong kamu. Udah cepetan. Ayo, cepetan masuk. Segitu aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lindungilah kami dari setiap nafsu buruk umat manusia. Selamatkan kami dari setiap orang yang ingin mencelakai kami. Sesungguhnya hanyalah kepadamu hamba memohon dan mengadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bunda. Aduh, cepet kamu pulang. Cepet kamu pulang. Mama udah gak tahan. Rahim mama sakit banget. Aduh, Deswita, cepat kamu pulang. Aduh, aku gak boleh sakit. Aku gak boleh sakit. Kekayaan ini baru saja aku nikmati. Aku gak boleh sakit. Aku harus kuat. Pasti orang itu yang telah menyerang aku dengan ilmunya, dengan mistiknya. Deswita, Des, ada apa Des? Kok kamu kelihatannya buru-buru mau pulang? Ini aku harus buru-buru pulang soalnya Bunda sakit. Astagfirullahaladzim. Ya udah, aku ikut nemenin kamu ya. Iya bener tuh Kak. Siapa tahu Kak Farhan bisa bantu-bantu Kakak. Aduh, aku gak boleh sakit. Aku gak boleh sakit. Deswita, ayo, kamu gak perlu takut. Kan kita semua akan mengantar kamu ke sana, ya? Ya, jangan salah ya. Assalamualaikum. Ya Allah, Bun, Bunda, Bun, ya Allah, Bunda, Bun, ya Allah, Bun, Bunda, ya Allah, Bunda pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Silakan sama-sama. Yuk, ya Allah. Bantu apa? Aisyah, kok kayaknya penyakitnya serius banget ya? Fatimah, kita doain aja. Semoga penyakitnya nggak serius dan Bunda juga nggak kenapa-napa. Ya, bismillah. Kamu ngapain kamu di sini? Hah? Ngapain? Hah? Kamu pasti mau mencelakai saya kan? Astagfirullahaladzim. Sama sekali nggak seperti itu, Bunda. Jangan mentang-mentang saya sakit. Kamu mau menghancurkan saya. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Bunda, saya berdoa hanya ingin meminta petunjuk dari Allah supaya Bunda cepat sembuh. Tunggu pembalasan saya. Pergi! Masya Allah. Bunda, saya datang ke sini dan kami semua hanya ingin mendoakan Bunda. Iya, Bunda. Bohong kalian. Kamu, dan kamu pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Iya, sebaiknya kita pergi. Iya, Bunda, kita pergi ya. Pergi! Cepat pergi! Bunda, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda. Pergi!
Des, Astagfirullahaladzim. ada apa, Des? Kata dokter, Bunda terkena kanker serviks. Astagfirullahaladzim. Makin berat aja cobaan aku. Deswita, kamu dengar ya? Allah itu sayang sekali sama kamu. Allah itu cinta sama kamu. Saking cintanya Allah sama kamu, Allah kasih kamu cobaan. Supaya kamu gak lupa sama Allah, supaya kamu selalu ingat sama Allah. Iya. Kak Deswita, lakukan semua ini karena Allah ya Kak. Insya Allah Kakak pasti bisa kok. Iya, insya Allah. Kalian kenapa keluar? Bunda kamu marah sama aku, makanya kita semua ada di luar. Marah? Marah kenapa? Aku juga nggak tahu. Tapi bunda kamu selalu bilang kalau aku ingin mencelakai bunda kamu. Sepertinya bunda kamu tidak suka melihat aku. Dia ketakutan sekali. Ya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa bunda. Deswita, badan kamu bau busuk ya? Astagfirullahaladzim, bau apa ini? Enggak, Bun. Badan aku nggak bau. Bau busuk? Hah? Bau anyir nanah ini dari badanku. Kenapa badanku jadi bau begini? Bau anyir nanah, bau busuk ini dari badan bunda. Ya Allah, Engkau sudah menunjukkan kekuasaanmu. Ampuni bunda hamba ya Allah. Deswita, panggil teman kamu Farhan. Dia berhasil mengguna-gunai bunda sehingga badan bunda bau begini. Bun, enggak Bun, enggak. Udah bunda tenang dulu ya. Farhan! Farhan! Bun. Astagfirullahaladzim. Farhan, kenapa bunda manggil kakak seperti itu? Aku juga nggak tahu. Yaudah kita masuk ke dalam yuk. Sebaiknya jangan dulu Farhan. Karena bunda itu masih marah sama kamu. Aisyah takutnya kalau Farhan masuk ke dalam, nanti jadinya runyam. Aku nggak peduli kalau bunda marah sama aku. Tapi aku harus segera menyelamatkan bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puas kamu Farhan. Kamu puas udah bikin badan aku bau busuk dan nanah seperti ini. Bunda, saya tidak pernah punya maksud seburuk itu terhadap siapapun. Apalagi terhadap bunda. Kamu sudah membuat saya seperti ini. Kamu ingin membunuh saya karena kamu sakit hati. Kamu tidak jadi menikah dengan Deswita. Sekarang kamu membuat saya seperti ini. Bun, bunda istighfar Bun. Dengar Farhan, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengalahkan saya. Masih, bunda tenang Bun, istighfar. Kamu tidak akan bisa mengalahkan saya. Bunda istighfar Bun. Bunda. Cepat, tolong panggil dokter sekarang ya. Biar saya panggil ya. Bunda. Ya Allah, istighfar Bun. Bunda. Kok masih bau busuk begini sih? Padahal udah hampir 1 botol aku pakai parfum. Itu artinya bunda harus tobat, kembali ke jalan Allah. Heh, kamu tuh jangan sok tahu ya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan.
Anak kecil macem-macem kamu. Bun, aku cuma ngingetin Bunda aja. Bukannya mau sok tahu. Udah. Ini Farhat harus terima akibatnya. Pasti dia yang udah ngerjain aku kayak gini. Masya Allah. Bukan Mas Farhan, Bun. Kamu sama dia sama aja ya? Bun, aku bukannya belain, tapi Mas Farhan itu doain buat kebaikan Bunda. Gak ada niat jahat sedikit pun. Saya benci sama dia. Manusia sok alim. Saya akan kasih dia pelajaran. Ya Allah, apalagi yang akan dilakukan Bunda? Semoga bukan suatu yang buruk. Lihat saja. Saya akan kirimkan apapun juga untuk membuat dia menderita. Bun jangan, Bun. Aku mohon jangan. Kenapa sih kamu belain dia terus? Kamu tuh bener-bener ya sudah semakan sama Farhan. Sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Dan jangan pernah manggil saya Bunda lagi. Pergi kamu dari sini. Bun, aku gak mau pergi dari sini. Bun, aku mohon jangan. Tolong jangan, Bun. Udah. Bun, aku gak mau pergi dari sini. Bunda, Bun, aku mau. Jangan pernah sini lagi. Kamu dengar ya? Mulai sekarang, kamu pergi dari sini. Bun, tapi Bunda itu ibu kandung aku. Bunda yang ngelahirin aku. Gak bisa. Bunda. Lepas ya. Awas. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Awas kamu. Bun. Bunda. Bun. Bunda. Bun. Bunda, buka pintunya, Bun. Bun, kok aku ada salah, aku minta maaf. Aku sayang sama Bunda. Bun, buka pintunya. Sekarang saatnya kamu merasakan sakit, Farhan. Neng, sejelek-jelek orang tua, dia itu tetap orang tua kita, nak. Sebab apa? Kita lahir dari dia. Kita gede juga dia yang ngurusin. Kita kagak tahu apa-apa juga orang tua yang ngasih tahu. Ya Allah, padahal mah anak itu dapat hak waris itu karena jadi anak. Kalau saya udah berusaha untuk menemui Bunda saya, tapi Bunda nggak mau terima saya, gimana? Ya doain, Neng. Doain terus-menerus. Sebab yang bisa ngebuka hati manusia itu hanya Allah, nak.
Dan doa itu bisa merubah takdir. Siapa tahu dengan doa-doa yang selalu kita baca, hati bundanya Neng Deswita bisa dibuka, kemudian bisa menerima kehadiran Neng Deswita. Umi, saya izin terima telepon dulu ya. Oh iya, silakan sayang, silakan. Assalamualaikum. Iya benar, saya sendiri. Ya Allah, Bunda meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal. Bunda. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa bunda kamu Amin. yang dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Kita akan terus mendoakan bunda kamu, Des. Insya Allah, amin. Yaudah, kita pulang sekarang yuk. Kamu harus menjadi wanita yang kuat. Deswita, tidak baik menangisi orang yang meninggal berlarut-larut. Ayo kita pulang.